Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teddy Aliansa untuk membaca reading book Al-Quran di surah kedua Al-Baqarah ayat 100 sampai ke 200. Baik, saya lanjutkan di ayat 100. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajak sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka dan menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah yang pasti baik sekiranya mereka tahu. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna. Dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Orang-orang kafir dan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkan kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah? Tahukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad halnya Musa pernah meminta pada Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti keimanan dengan kekafiran, maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka, katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran jika kamu orang yang benar. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di situ Tuhannya dan tidak ada rasa bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu memiliki suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki suatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, mereka berkata seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas masuknya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat hinaan di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang pedih. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah. Bahkan milikinya lah apa yang langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya pada kita? Demikianlah pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu, hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Sungguh kami telah mengutus Muhammad dengan kebenaran sebagai berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban terhadap penghuni-penghuni neraka. Dan orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan rela kepada Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka mengajarkannya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang alin di alam ini pada masa itu. Dan takutlah kamu, pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun, tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan
beberapa kalimat, lalu dia melaksanakan dengan sempurna. Ya Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat salat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, anak-anak cucu kami, juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sungguh Engkau Maha penerima taubat, Maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan pada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dengan mencucikan mereka. Sungguh Engkau Maha mengetahui, Maha perkasa. Sungguh Engkau lah yang Maha perkasa, Maha bijaksana. Orang-orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Ibrahim, berserah diri dah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dia Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kamu menjadi saksi maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata pada anak-anaknya, apa yang kamu sembah semeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Itulah umat yang lalu. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu kamu kerjakan. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi dan Nasrani, supaya kamu dapat petunjuk. Katakanlah, tidak. Tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang-orang yang bersekutukan Tuhan. Katakanlah, kami beriman pada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa, Isya, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Sibga Allah, siapa yang lebih baik sibganya daripada Allah, dan kepadanya lah kamu menyembah. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Dan hanya kepadanya lah kamu mengikhlaskan hati. Ataukah orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut Yahudi dan Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang mereka kerjakan. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, Apakah yang memalingkan mereka muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk pada siapa yang kendaki ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar engkau Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat dahulu kami berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemilihan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyanyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Kami melihat wajah Muhammad sering menengadah ke langit. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil, bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Walaupun engkau Muhammad membenarkan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang yang zalim. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri.
Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha mengatur atas segala sesuatu. Dan dimanapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah apa yang kamu kerjakan. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah ke wajahmu ke arah itu agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentang kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Sebagian kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang beriman, mohonkanlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi mereka tidak menyadari. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang sabar itu yaitu orang-orang yang apabila timpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka telah orang mempelai ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka telah orang-orang mendapat petunjuk. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji dari Baitullah dan umrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan syai antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerana hati mengerjakan kewajiban, maka Allah akan mensyukuri, maha mengetahui. Sungguh orang-orang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran. Mereka itu adalah dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka melaknat. Kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Mereka itulah yang akan diterima tobatnya, dan aku lah menerima tobat maha penyayang. Sungguh orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya laknat. Tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan diberi penangguhan. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya, pada pencipta langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari berupa air. Lalu, dengan itu dihidupkannya, bumi setelah mati kering. Dan Dia tebarkan, di dalamnya bermacam-macam binatang, dan berkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mengerti. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagaimana tandingannya mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti terlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana berlepas tangan dari kami. Demikian Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesal mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Hum fiha khalidun. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan pada apa yang kamu tidak ketahui tentang Allah. Dan apabila dikatakan pada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Dan perumpamaan bagi penyeru, orang yang kafir adalah mereka pengembala yang menaiki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka mereka tidak mengerti. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensikam mereka. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Mereka telah membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka.
Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya Al-Quran orang-orang yang berselisih faham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. Kebajikan itu bukanlah menghadap ke wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah kewajiban orang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang dalam perjalanan, musafir, peminta-peminta, untuk memerdekakan hamba saya yang melakukan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba saya dengan hamba saya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat tebusan kepada dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam kisah itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang berakal, agar kamu bertakwa. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagian kewajiban bagi orang-orang bertakwa. Barang siapa yang mengubahnya wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa yang kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dihalalkan bagimu pada malam hari berpuasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurlah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang merah hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatkan, demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuapkan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah menunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah pada Allah agar kamu beruntung. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Tapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya milik Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Bulan haram dan dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangan terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sehingga Allah menyukai orang-orang berbuat baik.
Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelilah hadiu yang mudah kamu dapat. Dan janganlah kamu cukur kepalamu sebelum hadiu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau dalam gangguan kepala lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, dan berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia wajib menyembelih hadiu yang mudah didapat. Tetapi dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang-orang yang bukan penduduk Masjidil Haram, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafats, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahui. Bawalah bakal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikir kepada Allah di Masjidil Haram, dan berzikir kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak yang bertolak Arafah. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan tidak memperoleh keringanan sedikitpun. Dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Terima kasih. Kita lanjutkan di waktu yang lain dari 201 sampai 286. Terima kasih.